Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak dosen selaku pemangku mata kuliah tafsir dan media, dan juga teman-teman yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Langsung saja, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Relasi Media dan Tafsir Al-Quran. Pada makalah kali ini, kami akan membahas rumusan 3 masalah. Yang pertama yaitu bagaimana definisi relasi media. Yang kedua, bagaimana penggunaan media terhadap tafsir Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana peran media dalam masyarakat. Sebelum lanjut ke pembahasan pada rumusan masalah pertama, di sini saya akan membacakan sedikit mengenai latar belakang pada makalah ini. Latar belakang pada makalah kali ini, pada zaman sekarang tentu kita ketahui kemajuan teknologi dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman teruslah mengalami kemajuan, terus mengalami peningkatan. Nah, perkembangan teknologi tersebut kita juga mengetahui adanya masyarakat virtual. Nah, masyarakat virtual ini apa sih? Yang dimaksud masyarakat virtual ini adalah sebuah kehidupan masyarakat yang tidak dapat secara langsung dilihat oleh manusia, akan tetapi bisa dirasakan. Ini contohnya, langsung ke contohnya ya. Untuk mahasiswi angkatan 2020. Nah, mereka dalam satu kelas berjumlah 35, dalam satu angkatan mungkin 150-an. Nah, mereka belum pernah mengalami yang namanya tatap muka secara langsung, akan tetapi mereka itu bisa merasakan, oh iya, ini teman saya, dia melakukan interaksi, melakukan komunikasi itu secara virtual. Nah, itu yang dinamakan masyarakat virtual. Untuk zaman ini, zaman corona ini sangatlah muncul mengenai masyarakat virtual. Nah, kini untuk mendapatkan itu semua itu tidaklah mudah. Mendapatkan ilmu dari para dosen, mendapatkan ceramah-ceramah dari para ulama-ulama, entah itu mengenai tafsir ataupun pembahasan Al-Quran pada umumnya. Kita mungkin tidak usah mengeluarkan uang yang terlalu banyak ya, tidak mengeluarkan modal terlalu banyak, karena dengan modal HP pun kita sudah mendapatkan semua itu pengetahuan ataupun itu dari dosen atau para ulama. Nah, ini langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu definisi relasi media. Harus kita ketahui ya, relasi itu apa sih? Nah, relasi itu hubungan. Untuk media kalau di RPS mata kuliah ini fokusnya ke media sosial. Jadi nanti untuk pembahasan makalah ini kita akan fokus ke media sosial. Mungkin untuk media ini sangat umum, media pembelajaran, akan tetapi kita memfokuskan di media sosial. Nah, relasi media, hubungan media. Hubungan media adalah kegiatan kehumasan. Yang namanya humas itu hubungan masyarakat. Kegiatan kehumasan sebuah lembaga atau untuk menjalin pengertian kerjasama dan hubungan baik dengan media massa ataupun wartawan. Sering kita lihat juga di medsos di FB, contoh FB. Nah, di situ banyak status yang mengenai tafsir Al-Quran. Jadi mereka berdakwah melalui media sosial, dan di dalamnya itu pembahasan mengenai tafsir. Nah, itulah yang dinamakan relasi media. Karena pada makalah ini judulnya relasi media dan tafsir Al-Quran. Nah, ini ada pengertian menurut Philip Leslie, memberikan definisi media relation sebagai hubungan dengan media untuk melakukan publisitas
atau merespon kepentingan media terhadap kepentingan organisasi. Kalau pada tafsir itu kan ada para mufasir-mufasir. Nah, itu juga bisa diimplementasikan dalam media relasi ini. Nah, di sini juga terdapat fungsi media relation. Yang pertama, ini ada fungsi relasi media dapat meningkatkan citra. Kalau kita membahas tentang tafsir Al-Quran, berarti meningkatkan citra tafsir Al-Quran, seperti itu. Kemudian meningkatkan kepercayaan publik, terus meningkatkan relasi dan dari beragam publik, seperti terhadap lembaga pemerintah, perusahaan-perusahaan, organisasi kemasyarakatan maupun individu. Nah, untuk pempublishan ini ada yang namanya individu dengan orang banyak. Individu dengan orang banyak ini contohnya ketika saya membuat story, nah itu kan saya pribadi, akan tetapi ditujukan oleh orang banyak. Kemudian ada orang banyak dengan orang banyak, mungkin organisasi, nah mungkin perkumpulan one day one juice. Nah itu mereka membahas suatu tafsir dan mereka mempublish. Nah berarti itu dari orang banyak yang ditujukan kepada orang banyak. Kemudian jenis-jenis relasi media ini, yang pertama ada konferensi pers, kunjungan pers, briefing pers, workshop pers, pemantauan media, clipping media, kemudian ada pertemuan pers. Nah cukup itu. Mungkin selanjutnya untuk pembahasan kedua sama pembahasan ketiga akan disampaikan oleh saudari Ananda. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai rumusan masalah yang kedua, yaitu penggunaan media terhadap tafsir Al-Quran. Penafsiran terhadap tafsir Al-Quran saat ini mengalami perkembangan, apalagi adanya pengaruh dari dunia media sosial. Tampak terjadi perbedaan antara penafsiran dari kitab dan media sosial. Saat ini, penafsiran dalam media sosial menggunakan metode tahlili, di mana model penafsiran ini menjelaskan dari ayat per ayat, menyebutkan makna terkait, asbabun nuzul jika diperlukan, dan memberikan penjelasan arti secara mendalam. Seperti penafsiran dari Nadir Shahhosen di media sosialnya Facebook, dia menjelaskan mengenai Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51. Status Nadir Shahhosen yang diunggah pada tanggal 28 Februari 2017 ini merupakan bentuk respon terhadap tulisan yang beredar yang mengatakan bahwa Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51 tersebut sebagai alat untuk melarang memilih calon pemimpin yang non-muslim dalam Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 tersebut. Status dari Nadir Shahhosen di Facebook tersebut menjadi salah satu contoh dari penafsiran dalam media sosial. Selanjutnya, rumusan masalah yang ketiga yaitu peran media dalam masyarakat. Peran media dalam masyarakat sendiri memiliki dampak dan perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan sosial. Berbagai produk media yang disuguhkan pada masyarakat memberikan pengaruh, baik pengaruh yang negatif maupun positif. Menurut Carl Eric, pengaruh dan dampak media dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi luas atau masyarakat maupun kecil atau individu, serta cepat atau lambatnya pengaruh tersebut menyebar. Yang pertama, media dapat dianggap berperan positif apabila masyarakat dapat menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai moral, sebagai contoh mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi moral, menghormati hak-hak orang lain. Media juga dapat menjadi sumber rujukan pendidikan dan penyebaran informasi yang cepat. Dalam hal ini, media dapat meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat. Dewasa ini, media memiliki andil yang penting dalam kehidupan sosial, dalam menyebarkan informasi yang merupakan suatu otoritas sosial yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, media dapat dinilai negatif apabila mempunyai dampak negatif bagi masyarakat, di mana penyuguhan berita maupun tayangan-tayangan yang disajikan dampak berperan negatif pada kehidupan sosial masyarakat. Apalagi pada negara berkembang, penyajian maupun tontonan asing membuat kebudayaan dan nilai-nilai lokal tergilas dan oleh modernisasi ala barat yang berseberangan dengan paradigma budaya Indonesia yang lebih bertendensasi dengan ketimuran.
Untuk menghadapi dampak negatif tersebut diperlukan suatu solusi sekaligus suatu rancangan yang bersifat preventif maupun penindakan. Dalam Undang-Undang Pers juga sudah disebutkan, Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Perfilman yang ditetapkan itu nantinya diatur mekanisme mengenai pemberian sanksi terhadap siapapun yang melanggarnya apabila terjadi pemberitaan palsu atau semacamnya. Dalam Quran juga disebutkan pada Quran surat Al-An'am ayat 112, Allah menjadikan manusia yang suka berbohong atau memberikan informasi palsu demi kepuasan diri sendiri maupun kelompoknya sebagai musuh Nabi dan Allah. Berikut makalah dari kelompok kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.